Ketemu lagi dengan Cake Dapur Wari. Di sini saya akan bukan Cake Dapur Wari ya, dengan tips dan trik Dapur Wari. Jadi kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengoles kue untuk pemula. Ini saya punya cake. Biasanya saya bikin cake-nya dari malam, kemudian saya masukkan dalam freezer. Kenapa di freezer? Supaya dia nggak kering, dan itu di wadah tertutup ya. Kalau saya wadah seperti ini, wadah tertutup seperti ini. Ini saya punya cake dengan ukuran 14 cm, tatakan 20 cm. Lihat. Karena saya nanti di bagian depan tuh saya akan kasih nama, jadi saya akan mengira-ngira bagian depan sini tuh agak dibesarkan dikit. Jadi ini bagian belakangnya saya agak pepetin. Agak pepetin aja karena krimnya juga nggak bakal tebel-tebel banget. Kalau kanan kiri kita usahakan sama. Ya. Oke, seperti itu teman-teman, nggak usah takut kalau misalnya cake-nya itu nanti agak naik ke atas kanan kiri gitu ya. Lalu di atas cake pertama itu saya akan mengasih krim yang sudah dicampur dengan selai blueberry. Kenapa? Karena kalau untuk whipped cream yang nabati ini, saya pakai yang nabati ya. Kalau whipped cream nabati ini kalau dicampur dengan selai, dia krimnya akan menjadi lebih kaku dan nggak gampang geser. Jadi kalau untuk cake yang untuk di bagian tengah cake dia aman karena tidak akan menggeser cake bagian atasnya nanti. Nih, diratakan sedikit, baru ditaruh deh cake yang makin atas. Bisa agak minggir nih tripod. Lalu dikeker ya. Dikeker apakah dia sudah lurus, maksudnya dia kanan kirinya itu udah sama apa agak mencong ke kanan, agak mencong ke kiri, dibenerin. Kalau sudah lurus agak-agak tekan dikit aja, nggak usah terlalu tekan ya. Nanti bagian sampingnya saya akan kasih yang udah dicampur dengan selai juga. Lalu bagian atasnya saya iwir-iwir asal gitu. Ini namanya adalah, berulang kali saya katakan pentingnya crumb coat. Crumb coat itu melapisi cake supaya nanti pas dihias tidak beruduli. Kalau kurang dikasih aja. Kalau teman-teman pakai buttercream sama aja, sama juga perlakuannya sama aja. Cuma kalau saran saya itu pakailah whipped cream yang nabati ya, karena rasanya enak, ringan, dan aplikasinya sebenarnya lebih gampang daripada buttercream. Cuma memang agak ada hal-hal yang perlu diperhatikan, tidak segampang buttercream. Teman-teman bisa cek aja deh di video-video saya ya. Setelah di crumb coat, kita akan mulai mengolesi dia dengan krim. Nah, ini sudah saya potong sesuai dengan keinginan. Teman-teman bisa motongnya sesuai keinginan. Kalau mau tebal, motongnya agak gede ya. Cuma kalau saya nggak mau terlalu tebal, jadi motongnya tipisan aja. Kalau saya memilih cake saya yang saya perbesar, krimnya yang dikecilkan. Kenapa? Karena krimnya sekarang mahal. Nih, harus rapat gitu ya. Nih. Bagian atasnya juga. Nah, ini yang pertama kali saya akan oles adalah bagian atas dulu ya. Pakai sini apa namanya, scraper apa spatula yang seperti ini ya. Ini ukuran 16 cm. Jadi teman-teman itu kayak rata tapi agak diangkat dikit gitu.
posisikannya sebenarnya di tengah begini ya, tapi kalau saya lebih senang dari sini dulu tuh, sambil dioles-oles gitu, karena ini belum rata ya, digini-giniin aja tuh. Tapi kalau teman-teman udah jago sih taruh aja di tengah terus digini-giniin. Oh, kalau teman-teman belum jago, diputar-putar dikit, diputar-putar dikit. Nah itu sebenarnya pentingnya meja putar ya. Meja putar itu akan membantu kita dalam menghias kue. Kemudian bagian sampingnya saya akan memakai scraper yang seperti ini. Ini scraper murah ya, sekitar 10 ribuan mungkin. Ada kok yang lebih murah lagi, teman-teman bisa cari. Sama aja kok sebenarnya. Saya tuh pernah beli yang stainless dan saya nggak cocok, karena kalau lagi diginiin tuh bunyinya tuh bikin kuping sakit. Kayak yang gerus-gerus gitu ya. Jadi saya nggak begitu suka. Saya pakai yang ini, diposisikan seperti ini, agak miring begini, tempelkan dan agak ditekan sedikit-sedikit aja ya. Kenapa agak ditekan sedikit? Supaya ini yang krim yang bolong-bolong ini bisa keisi sama yang krim bagian atas bawahnya gitu. Nih ya, diputer. Nah ini pentingnya meja putar. Tuh, dia udah mulai terisi. Nanti kalau misalnya ada yang bolong-bolong, ini misalnya ya ceritanya ini bolong gitu, nih seperti ini tinggal di oles-olesin gini aja. Tuh bagian bawah juga, bagian bawah ini penting ya. Tuh nih, karena ini nanti saya mau tutupin dengan krim warna, saya tidak akan membuat dia terlalu halus. Misalnya kalau ada yang cake browniesnya yang ketempelan gitu, saya aman aja ya, karena nanti akan ditutupi lagi dengan krim warna. Nah ini udah rata ya teman-teman. Kalau misalnya punya kekurangan, susah melihat kerataan maksudnya ininya kurang rata, teman-teman bisa pakai apa namanya tuh, background dinding yang ada garis-garisnya. Jadi teman-teman bisa ngeker gitu, oh ini lurus garis apa enggak, tapi garisnya harus yang lurus ya, jadi teman-teman nggak terkecoh. Ini kayak saya tuh kan ada garisnya tuh. Nah ini saya bisa melihat ini rata apa enggak, seperti itu ya. Nah ini biasanya kan ada teman-teman yang model cake-nya yang ada punukan-punukan gini, ini udah jadi. Kalau misalnya teman-teman pakai yang ala-ala Korean cake itu kan yang simple-simple kan, atasnya itu kan biasanya nggak rata. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memberi sudut pada cake, itu tinggal pakai ini lagi, pakai spatulanya, terus ambil dari samping, agak ditekan dikit gitu ya. Terus teman-teman siapin scraper, teman-teman bersihin. Jadi harus bersih ya, kalau nggak bersih nanti dia nggak jadi rapi lagi gitu deh. Nih jadi deh ya, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk yang baru mau mencoba membuat, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.